Kali ini akan membahas tentang salah satu teknologi bioflok. Nah, bioflok adalah sebuah sistem budidaya intensif ya. Ini dimana memanfaatkan ya limbah organik ya, dengan menggunakan bakteri ya, terutama bakteri heterotrop ya. Ini untuk mengubah amonia menjadi pakan ya, atau semacam ya pakan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh ikan. Ada beberapa ikan yang bisa kita gunakan untuk bioflok. Ada ikan nila itu bisa digunakan, kemudian ada juga ikan gurame. Tapi melihat kebutuhan yang begitu besar terutama makan gratis, tentu program dengan menggunakan bioflok ini menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan ikan. Iya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fishchat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Ari Kusumawardani di Fishchat Podcast BRPI Bisa Berkarya Inovatif, Semangat Aplikatif. Selamat datang kembali di Fishchat Podcast kesayangan kita semua, tempat ngobrol asik tentang dunia perikanan. Waduh. Nah, buat teman-teman Fishchat semua yang pengen ternak lele nih ya, tapi lahannya terbatas atau males ribet gonta-ganti air. Kali ini akan membahas tentang salah satu teknologi bioflok. Nah, bukan cuman soal hemat air, tapi gimana caranya menyulap kotoran itu yang kotoran ikan jadi sumber makanan yang protein tinggi. Di studio kita sudah hadir narasumber. Ini beliau untuk kedua kalinya ya, hadir sebagai narasumber, Bapak Ahmad Ali Akbar. Oke, Mas Ali, silahkan boleh menyapa kembali Sobat Fishchat di rumah. hai, selamat ketemu kembali Sobat Bahari. Kita ketemu lagi di podcast kali ini ya. Kita nanti ini akan bicara apa masalah sama Bu Ari, katanya diajak ngobrol masalah bioflok. Oke, iya. Kita mau membuat ini kolam lele naik kelas ya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kita akan bahas. Nah, banyak orang mendengar istilah bioflok. Tapi ini ya, kadang yang belum tahu bioflok itu menyamakan dengan budidaya lele yang konvensional, yang pakai terpal biasa. Nah, sebenarnya secara ilmiah apa yang membedakan sistem bioflok ini dengan sistem terpal konvensional tadi, Mas Ali? Oke, terima kasih Mbak Ari. Ini kita ngobrol masalah bioflok. Ya, kalau memang masyarakat pembudidaya sih sudah biasa ya mendengar bioflok. Ya. Tapi kalau masyarakat umum mungkin ya, apalagi yang tidak terlibat di bidang perikanan, agak aneh ya, asing gitu. Asing ya, apa sih bioflok? Nah, bioflok itu sebenarnya dia sistem budidaya intensif ya. Jadi di Indonesia juga ada banyak ya, ada bioflok dan ada RAS ya. Salah satu yang akan kita ulas hari ini adalah bioflok ya. Jadi bioflok adalah sebuah sistem budidaya intensif ya. Ini dimana memanfaatkan ya limbah organik ya, dengan menggunakan bakteri ya, terutama bakteri heterotrop ya. Ini untuk mengubah amonia menjadi pakan ya, atau semacam ya pakan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh ikan. Oke. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara sistem bioflok dengan sistem konvensional? Ya, sistem bioflok sama konvensional paling tidak ada beberapa perbedaan ya. Yang
pertama sekali adalah perbedaannya terkait masalah limbah budidaya, ya. Karena memang ini yang menjadi konsen bioflok, ya. Jadi kalau di bioflok itu limbah budidayanya seperti feses, ya, kemudian sisa pakan, Iya. kemudian urin, itu nanti diolah kembali dengan menggunakan bakteri heterotroph, sehingga nanti bisa dimanfaatkan kembali oleh ikan sebagai pakan, didaur ulang. Nah, sedangkan di konvensional, jadi limbah itu tidak diolah tapi dibuang, ya. Dibuang dengan cara pergantian air, yang dilakukan ke air sehingga kotoran atau sisa feses itu keluar, tidak dimanfaatkan. Nah, kemudian ada lagi perbedaannya, yaitu di kepadatan. Nah, kalau sistem bioflok biasanya relatif lebih padat dibandingkan dengan konvensional. Misalnya untuk lele, ya, kepadatannya bisa tinggi, mungkin bisa antara 750 sampai maksimal 3.000. Nah, sedangkan kalau konvensional itu paling di kepadatan sekitar 100 ekor. Dari situ sudah kelihatan bedanya jauh, ya. Nah, kemudian perbedaan lagi di FCR-nya, ya. Kalau di bioflok ini tingkat konversi pakannya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat konversi pakan untuk konvensional. Paling tidak itu ya perbedaannya. Meskipun nanti masih ada beberapa perbedaan, paling tidak itu yang utama adalah terkait limbah. Nah, kemudian tadi disebutkan oleh Mas Ali, itu kita menggunakan bakteri, ya, untuk mengubah kotoran, feses, urin, dan sisa pakan itu kemudian menjadi pakan yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, bagaimana cara kerja bakteri itu yang di dalam kolam yang merubah kotoran-kotoran tadi yang kalau dibiarkan kan jadi racun, ya. Nah, terus cara kerja bakteri tadi merubah racun menjadi makanan yang berprotein tinggi. Cara kerja bakterinya. Cara kerjanya, ya. Jadi kalau di sistem bioflok kita menggunakan bakteri, ya, ada bakteri heterotroph, itu bisa kita menggunakan yang namanya Bacillus sp, ya. Ada Bacillus subtilis, kemudian ada Bacillus apa lagi, ya, semacam ada beberapa, ya. Kemudian ada juga kadang bisa menggunakan bakteri Heterobacter sebagai kombinasi, ya. Nah, jadi dalam konsep bioflok, ya, bagaimana merubah amonia yang beracun menjadi pakan yang berprotein, ya. Nah, dalam bioflok nanti bakteri akan mengurai, ya, amonia ini menjadi bahan yang tidak beracun. Setelah diurai, kemudian nanti dia diikat untuk dijadikan protein pakan, ya. Itu tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya. Jadi untuk membentuk pakan itu menjadi flok, paling tidak kita membutuhkan karbon, ya. Makanya kalau dalam bioflok itu tambahkan karbon. Jadi nanti bakteri itu mengikat nitrogen dari amonia, kemudian digabungkan dengan karbon, nah, untuk membentuk semacam gumpalan yang disebut flok. Nah, nanti yang ini akan dimanfaatkan yang dimakan, ya. Nah, menarik sekali, ya. Jadi intinya kita tuh melihara bakteri, ya, untuk dimanfaatkan oleh ikannya. Nah, kalau teknologinya aja udah, ya, canggih, ya. Apakah sistem bioflok ini hanya milik si kumis lele aja, atau ada jenis ikan yang lain yang bisa kita ajak pindah ke rumah bioflok ini? Ya, kalau untuk bioflok memang seringkali kita mendengar bioflok untuk lele, kemudian paling populer itu lele sebenarnya. Tetapi sebenarnya tidak hanya lele, ya. Ada beberapa ikan yang bisa kita gunakan untuk bioflok, ya. Ada ikan nila, itu bisa digunakan, kemudian ada juga ikan
gurame, tetapi ini tidak begitu banyak. Yang paling banyak ini ikan lele sama ikan nila ya, untuk biofloknya. Tapi lele primadona ya. Iya, karena ini Kenapa bisa begitu? Kenapa lele jadi primadona untuk dibudidayakan di bioflok gitu dibandingkan dengan ikan yang lainnya? tentu ada apa namanya kelebihan tersendiri lele dibandingkan dengan ikan yang lain. Mm-mm. Ikan lele itu dia punya kemampuan adaptasi lingkungan yang bagus ya dibandingkan dengan ikan yang lain. Nah, kemudian ikan lele ini juga dia bisa dipelihara dalam kepadatan tinggi. Karena tidak semua ikan bisa dipelihara dalam kepadatan tinggi. Nah, ini kelebihannya ikan lele. Nah, kemudian ikan lele juga dia punya kemampuan beradaptasi yang bagus terhadap wadah budaya. Jadi dia bisa dipelihara di kolam beton, kemudian kolam tanah dan kolam terpal. Nah, ini yang menjadi kelebihannya ikan lele. Kenapa dia jadi primadona untuk dipelihara di bioflok ini ya. Nah, kalau misalkan kita ingin memelihara ikan dengan sistem bioflok ini, tapi kita mau gunakan selain lele, apakah ada treatment khusus yang dilakukan terhadap wadahnya ini jika kita nggak menggunakan lele, atau kita mungkin mau menggunakan gurame gitu? Apakah sama aja perlakuannya, atau untuk gurame ada sedikit perlakuan istimewa? Iya, karena kita menggunakan sistem bioflok ya, tentu perlakuan terhadap jenis yang lain itu agak berbeda ya. Karena setiap ikan itu dia mempunyai karakter sendiri ya, ada kelebihannya masing-masing, ada kurangnya masing-masing ya. Seperti lele itu dia mampu beradaptasi dengan lingkungan air keruh ya. Kemudian ikan nila masih mampu, kemudian ikan gurame itu nggak terlalu suka dengan keruh ya. Jadi kalau untuk perlakuan treatmentnya ini biasanya agak berbeda ya. Kalau misalnya ikan lele kita bisa taruh di vlog yang agak tinggi ya, nila mungkin agak sedang. Nah, ikan gurame tidak bisa kita kasih di vlog yang kepadatan tinggi ya. Mungkin bisa dengan vlog yang tanya rendah. Jadi mungkin dia lebih cocok ke semi vlog ya. Gitu. Oke. Nah, kalau secara probiotik sama aja. Sama aja ya. Kita kasih sama aja. Nah, perbedaannya adalah nanti di maintenance untuk padatan vlognya. Vlognya berbeda katanya. Karena nanti vlog akan terkait dengan kesehatan ikan, terkait dengan kemampuan ikan untuk bikin sangnya atau di tempat. Jadi sebenarnya pilihannya banyak ya, bukan cuman lele, namun primadonanya adalah lele. Nah, sebelum kita bicara soal terbar benih, kira-kira apa aja sih ritual wajib gitu ya yang harus disiapkan di kolam agar airnya tidak jadi sarang penyakit, melainkan malah jadi sumber nutrisi gitu ya. Misalkan awal kan kita harus punya wadahnya dulu nih ya, Mas Ali ya. Nah, berapa sebenarnya diameter kolam yang ideal ya? Dan bagaimana spesifikasi dari aerasi atau oksigen yang wajib ada gitu kan? Karena saya pernah membaca kolam atau wadah bioflok itu kan macam-macam, ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Nah, sebenarnya yang ideal untuk ya kalau boleh dikata ya pembudidaya pemula ya, yang baru gitu, yang baru mau mencoba untuk budidaya lele ya. Kita sekarang lele aja lah ya, karena lelenya primadona gitu ya. Lele menggunakan sistem bioflok ini, nah kira-kira persiapannya itu apa aja? Kolamnya yang bagus, yang diameter berapa, terus treatment airnya bagaimana, aerasinya yang wajib ada itu bagaimana? Ya, kalau untuk budaya yang mau mencoba ya, masih tahap awal, masih mencoba ya. Jadi kalau untuk kolam terpal sebenarnya banyak yang
tersedia banyak. Ada yang diameter 2, kemudian diameter 3, diameter 4, diameter 5. Nah, kalau untuk pemula mungkin bisa menggunakan diameter 3 atau lebih kecil ya. Kalau diameter 3 itu dari sisi maintenance ini lebih gampang, lebih mudah ya, dibandingkan dengan yang besar ya. Jadi kalau untuk pemula mungkin kita sarankan menggunakan yang diameter 3 atau lebih kecil. Nah, karena diameter 3 ini kita juga support aerasinya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menggunakan aerasi dengan kapasitas 100 watt itu sudah cukup ya. Tapi kalau yang semakin besar nanti kita perlu sumber aerasi yang lebih besar. Jadi sumber aerasi itu tergantung dari besar kecilnya kolam ya. Iya. Mas Ali, kalau bahan-bahan kolamnya sendiri apa aja yang dipakai? Maksudnya kan ada jenis terpalnya apa, terus besinya itu ukuran berapa, kemudian tadi baru diameternya tuh 3 yang untuk pemula ya. Kalau kedalaman kolamnya sendiri berapa? Kalau di terpal bioflok itu ya, biasanya kan dia untuk rangkanya biasanya menggunakan Wermes ya. Kalau Wermes itu kan kalau di pasaran itu dicetaknya udah ukuran sendiri ya. Dia kurang lebih kalau nggak salah 2 meter ya. Jadi kalau kita bagi itu jadi 2 meter ya. Jadi paling untuk kedalaman paling sekitar 1 meter ya. Karena kalau 1 lembar Wermes itu jadi 1 ya. Nah, untuk Wermesnya ini tergantung kita menggunakan diameternya berapa ya. Kalau diameter 3 paling enggak mungkin menggunakan Wermes yang diameter 7 ya atau 8 ya, itu kuat. Nah, kalau dia lebih kecil yang Wermes 5 atau 3 itu kurang kuat, jadi bisa roboh ya. Jadi kita sarankan untuk diameter 3 paling tidak menggunakan besi Wermes yang ukuran 7. Nah, selain itu kita juga perlu ada sarana lain ya. Seperti untuk suplai aerasi, paling nggak kita bisa menggunakan diffuser ya, atau bisa menggunakan uniring atau menggunakan batu aerasi. Nah, ini tergantung ya. Kalau masih pemula karena mungkin kosnya terlalu mahal, mungkin bisa menggunakan aerasi ya, karena diffuser lumayan ya. Lumayan mahal. Nah, itu kan tadi ininya ya, wadahnya ya. Setelah wadahnya jadi, kan nggak mungkin ikannya langsung dimasukin kan. Nah, kita masuk ke treatment airnya nih. Nah, apa aja yang harus dilakukan step by stepnya treatment air yang harus dilakukan untuk pembudidaya yang ingin melakukan sistem bioflok ini? Nih, misalkan wadahnya udah ada nih. Nah, lanjut nih, isiannya apa gitu ya. Oke, Mas Ali, tolong dong dijelaskan gitu ya? Iya dong, kan nggak mungkin air tok gitu kan. Silakan. Jadi kalau kita sistem bioflok tentu kita perlu melihat sumber airnya ya. Jadi kalau sumber air untuk budidaya itu kan banyak. Ada sumber air dari sumur ya. Kemudian ada dari sungai, ada juga dari sumber PDAM. Nah, ini tentu tipenya beda-beda. Karena misalnya ya, kalau air dari sumber PDAM itu biasanya PDAM ya melakukan sterilisasi air menggunakan kaporit ya. Nah, ini kita agak berhati-hati kalau menggunakan air sumber PDAM. Oh gitu ya. Kemudian air dari sumber sungai ini juga perlu berhati-hati ya, karena selain cemaran, kadang-kadang dia sudah membawa bibit-bibit bakteri. Jadi ini perlu kita sterilkan. Nah, sebenarnya paling aman itu kita menggunakan air sumur. Relatif steril ya, ada tapi relatif bersih dibandingkan yang dua tadi ya. Tentu kalau kita menggunakan air sungai, kita perlu semacam treatment untuk membunuh bakteri yang bawaannya. Ya, bawaan air gitu. Nah, caranya gimana? Nah,
untuk mematikan bakteri yang ke bawah air sungai, paling enggak setelah pengendapan ya, nanti kalau air sungai ini perlu ada semacam pengendapan sebelum atau disaring sebelum masuk ke terpal diafragma. Nah, karena kemampuan saringan fisik kadang-kadang dia tidak mampu menyaring bakteri. Iya. Oleh karena itu kita perlu menggunakan chemical atau bahan ya. Kita bisa menggunakan kapurit ya. Nah, jadi kita menggunakan kapurit untuk sterilisasi, untuk mematikan bakteri yang ada di air. Jangan, kalau tidak dimatikan, jangan nanti kalau kita tambah bakteri heterotok ternyata nggak hidup karena dia kompetisi, ya ternyata yang hidup adalah bakteri yang patogen. Oh iya. Oleh karena itu kita perlu membersihkan dengan kapurit. Nah, tapi dengan menggunakan kapurit kita agak berhati-hati ya, karena kalau kita tidak mempunyai alat untuk mengecek netralisirnya kapurit, kita agak berhati-hati ya. Untuk menetralkan ini kita bisa menggunakan aerasi kuat ya, dan aerasi kuat ini air bisa netral. Nah, tapi kalau belum netral ya, kita bisa tambahkan natrium tiosulfat untuk menetralkan. Nah, kemudian setelah air ini siap, katakanlah ya, sudah steril, nah baru kita memberi perlakuan ya. Jadi selanjutnya bisa ditambahkan garam ya. Ini garam yang garam krosok ya. Garam krosok itu garam non yodium ya. Atau mungkin orang-orang kenal garam ikan atau garam tambak ya. Jadi untuk yang butirannya gede-gede itu ya, gede-gede kasar ya. Oke. Garam tambak ya. Itu kita bisa gunakan itu untuk treatment ya, bisa kita gunakan dosis 1 kilo per kubik ya, kita kasih. Nah, kemudian setelah itu kita bisa cek airnya. Nah, air ceknya kita cek apakah pH-nya memenuhi syarat atau belum ya. Kalau pH-nya masih di bawah 6, itu perlu kita tambahkan. Jadi 6 sampai 8 atau kadang-kadang pakai standar agak tinggi, 7 sampai 8 ya. Kalau kadar pH-nya masih di bawah itu, kita bisa tambahkan kapur dolomit ya, kapur pertanian kita bisa tambahkan ya. Nah, kemudian setelah kita tambahkan itu, nanti bisa kita tambahkan lagi molasisnya. Molasisnya ini sebagai pakan untuk probiotiknya ya. Nah, probiotik masuk, nanti kita tambahkan bakterinya ya. Nah, Mas Ali, step-step tadi itu makan waktu berapa? Overall lah, berapa hari gitu? Kan nanti kalau itu udah oke kan baru dimasukkan kan ikannya. Nah, itu memakan waktu berapa hari? Kalau untuk treatment ada beberapa metode sebenarnya. Kalau ada juga yang menggunakan jadi langsung ya, jadi antara kapur garam kemudian kapur molasis itu bareng. Tapi kalau saya punya ada jeda sehari ya, jadi hari ini kita kasih garam ya, besok kita kasih kapur, besok kita kasih molasis sama bakterinya ya. Nah, setelah itu baru kita biarkan sampai dengan istilahnya bakterinya mulai jadi mateng ya. Mateng. Enggak cuma buah-buahan yang mateng ya. 1 minggu. Oke, 1 minggu baru kemudian setelah itu tadi ya bakterinya mateng baru dimasukin tuh. Nah, ciri-ciri bisa dikata visualnya air itu bisa dikatakan oh iya ini udah siap nih, ready nih. Selain mungkin nanti diadakan pengukuran kualitas air ya. Nah, kalau dari penampakannya, visualnya air itu seperti apa? Ya, memang paling gampang kita melihat secara visual. Nah, kadang kita sebagai pemuda kadang jarang yang punya alat ya. Karena kita nggak punya alat, tentu kita lihat secara visual. Nah, itu paling gampang, paling murah.
Kalau media udah siap secara visual, biasanya dia terlihat warna sudah mulai agak coklat. Ya. Oh iya. Nah, kemudian dia tidak ada bau busuk, nggak ada ya. Kemudian bisa dilihat lagi apa namanya, sudah terlihat buih ya, buih kecil ya. Kemudian kita lihat lagi ada semacam partikel-partikel halus ya, partikel-partikel dalam vlog yang tidak mulai jadi. Ya. Nah, itu bisa kita mulai masukkan. Coklat, sedikit berbuih, Ya. ada partikel halus. Oh, itu ya penampakannya ya, visualnya ya di kolam yang bakterinya siap untuk dimasukkan ikannya. Nah, meskipun ini Bu Arya, meskipun ada beberapa metode yang dia pembuatannya agak ikan masuk dulu baru vlognya dibentuk ya. Oh gitu, ada ya. Tapi kalau kita bentuk dulu ya, baru ikan masuk, karena ada beberapa budaya kadang kalau kita gunakan ikan yang kurang sehat, airnya sudah vlog, kadang malah mati ya. Oh iya. Makanya kadang-kadang dia ada menggunakan ikannya masuk dulu baru pembentukan vlog. Oh, bisa seperti itu ya. Tapi treatmentnya sama aja ya. Treatmentnya dengan ikan belakangan masuk ataupun ikan duluan masuk, itu treatment airnya sama. Treatmentnya bisa Hampir sama ya. Tinggal ya mau duluan apa setelah vlognya ready gitu aja ya. Tapi kalau kita memang pakai yang persiapan dulu ya. Siap. Ya itu fondasinya ya. Maksudnya memang kelihatannya teknis sekali, tapi itu penting ya. Karena takutnya nanti kalau medianya belum siap, ikannya dimasukkan malah mati gitu kan. Jadi kita siapkan dulu ya. Malah bisa Nah, setelah air matang kan benih masuk nih. Bagaimana cara kita menjaga agar vlog ini tetap stabil gitu, atau tidak mati atau mengendap, jadi tetap stabil gitu, sehingga menurut saya gitu ya, kalau vlognya stabil artinya ikannya juga akan stabil kan gitu ya. Ya, jadi memang kalau sistem biovlog kita perlu menjaga agar kondisinya stabil. Ya. Emang itu yang diharapkan ya. Jadi apa yang kita pantau, yang pertama pada kita mengukur volume vlognya. Ya. Volume vlognya kita perlu ukur secara rutin ya. Jadi misalnya berapa kepadatan yang kita pakai, kepadatan 100 ml kita akan pantau segitu ya. Karena memang ini nanti akan berpengaruh terhadap ikan maupun mikroorganismenya ya. Kemudian kita juga perlu pantau terkait kualitas airnya ya. Suhu pH-nya pantau. Nah, kemudian kita juga perlu memantau kondisi air ya. Tadi kalau kita misalnya pantau vlognya kok berkurang, nah ini kita perlu maintenance. Apa yang kita maintenance? Yang pertama paling nggak kita perlu ngasih molasses untuk sumber karbon ya. Kemudian kita perlu menambahkan bakterinya. Nah, kalau vlognya sudah mulai turun, artinya vlognya perlu bakterinya dibantu agar dia vlognya naik lagi ya. Karena memang dalam kondisi begitu ya, mungkin keseimbangan antara CN rasionya itu berkurang atau bakterinya mundur. Oleh itu perlu kita tambahkan bakteri dan juga karbonnya. Berarti itu treatmentnya ya, supaya menjaga vlognya itu tetap stabil. Ternyata persiapannya detail juga ya. Tapi lelah persiapan pasti terbayar lah ya dengan hasil nantinya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara soal angka dan hasil nyata ya, yang bikin mungkin orang tertarik untuk pindah ke sistem biovlog ini. Nah, secara hitungan kantong nih kan, ya kan biasa lah, kita kan ya namanya budidaya ini kan harapan akhirnya kan cuan ya Mas, untung gitu lah. Nah, bicara hitung-hitungan kantong ini, seberapa besar penghematan biaya pakan ya
jika dibandingkan dengan sistem kolam biasa? Memang yang menjadi kelebihan sistem bioblok ini adalah apa namanya, lebih hemat pakan dibandingkan dengan sistem konvensional. Ya, kalau kita menggunakan bioblok, ya misalnya di budaya itu sekitar mungkin FCR-nya sekitar 0,8 sampai 1 ya. Sedangkan kalau di budaya konvensional itu FCR bisa 1,3 sampai ya 1,5 ya. Ya. Dari sisi itu tentu bisa kita lihat bahwa lebih efisien terhadap penggunaan pakan. Tentunya ya, ini akan menghemat biaya operasional ya. Operasional. Di pakan ya, oke. Jadi kalau mungkin kalau kita estimasi sekitar 20% penghematannya ya, dari penggunaan pakan. Karena memang dari sisi teknologi ya, bioblok itu bisa menggunakan pakan. Jadi pakannya juga ada dari blok ya. Jadi FCR yang bisa lebih rendah dibandingkan juga ya konvensional. Oke. Nah, kalau dari segi waktu ya, apakah jika kita budidayakan lele itu dengan sistem bioflok bisa mempercepat masa panen sehingga modalnya juga cepat terputar? Ya, karena dengan adanya pakan tambahan dari blok itu ya, jadi untuk pertumbuhannya bisa lebih cepat dibandingkan ya pertumbuhan yang biasa ya, itu dari sisi pertumbuhan. Nah, kemudian dari sisi produksi ya, tentu ini lebih tinggi dibandingkan yang konvensional itu ya. Jadi kalau dalam sistem ini tentunya ini lebih bagus ya dibandingkan dengan sistem konvensional. Kemudian apakah ada lebih cepat? Ya tentu dari beberapa pengalaman kita ya dan juga nah, kalau menggunakan bioblok ini lebih cepat dibandingkan yang konvensional. Ya. Kalau menggunakan bioblok mungkin di sekitar 2,5 bulan ya untuk produksi daging. Mungkin di konvensional itu bisa 3 bulan. Nah, tentu ini ada jeda beberapa hari ya. Jeda ini tentu akan masuk juga di operasional. Semakin lama kita pelihara pakan semakin banyak kan begitu ya. Betul. Oleh karena itu lebih efisien. Nah, ini nih Mas Ali kan udah punya pengalaman ya membudidayakan lele secara konvensional dengan lele yang dibudidayakan dengan sistem bioblok. Kira-kira hasil panennya gitu, lelenya enak mana? Lele bioblok apa lele konvensional gitu kan? Lebih enak mana nih? Aku penasaran nih, dari tadi mau nanya enakan mana sih lele bioblok apa lele konvensional nih? Soalnya saya penggemar lele ya, Sobat Fishchat, saya penggemar lele. Nah, tentu ini subjektif sih ya. Ya tergantung selera sih, tapi hanya saja kalau dari sisi yang lain dari apakah dia kerapatan dagingnya bagus apa enggak ya. Jadi sebenarnya kalau di teknologi bioblok ini bisa lelenya bisa lebih bagus dibandingkan dengan sistem konvensional. Ya, kenapa begitu? Ya, karena kalau kita sistem konvensional itu kan kecepatannya rendah ya. Jadi pergerakannya juga agak sedikit ya. Beda sama kita bioblok karena kecepatan tinggi ya. Itu tentu gerakan ikan atau dinamisnya lebih tinggi dibandingkan. Nah, dengan adanya kecepatan yang tinggi kemudian aktivitas semakin tinggi, tentu dia akan mengembangkan masa otot yang lebih bagus. Bukan cuma manusia aja loh yang harus bergerak, lele juga ya. Ya makanya itu biasanya lele yang bioblok itu biasanya lebih padat ya, lebih padat dibandingkan dengan ikan yang konvensional. Oh iya. Memang tergantung selera ya. Tapi ini ya, karena tadi kepadatannya tinggi, jadi lebih aktif. Karena lebih aktif, jadi massa ototnya tuh juga makin terbentuk gitu ya. Jadi lebih besar dan mungkin pada akhirnya dagingnya lebih padat gitu ya. Oh iya, oke. Aku belum nyoba soalnya. Nanti ya, nanti ya kita coba. Nah, sepertinya kalau kita
ingat kembali ya tadi yang udah kita bicarakan tuh memang sepertinya sistem bioflok ini menguntungkan ya, tetapi setiap kegiatan gitu ya budidaya itu kan pasti ada tantangannya ya Mas. Ada tantangannya, ada kendalanya gitu kan, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Nah, apa tantangan terbesar nih dalam budidaya lele menggunakan sistem bioflok nih? Saya pernah dengar nih, bagaimana kalau mati lampu gitu loh? Ya mati kan ya. Itu mati kan. Nah, apakah itu juga jadi salah satu gitu kan kendala tantangan terbesar gitu kan di sistem budidaya lele bioflok ini? Kendalanya apa? Tantangannya itu yang terbesar gitu loh. Kalau listrik mati, kayaknya mati. Ya. Nah, sistem bioflok ini adalah sistem budidaya secara intensif ya. Padanya tinggi, kemudian inputnya juga banyak, termasuk aerasinya harus tinggi ya. Jadi memang listrik ini menjadi faktor utama ya, isinya sumber inputan utama untuk proses bioflok ya. Karena di situ ada dia harus menggerakkan mesin aerasi, mesin mesin blower. Itu menjadi syarat utama kalau kita menggunakan bioflok ya. Karena kepadatan tinggi tentu dia perlu membutuhkan oksigen yang cukup ya. Karena di situ tidak hanya ikan yang membutuhkan oksigen. Nah, di situ ada bakteri, kemudian mungkin ada protozoa, kemudian zooplankton yang sama-sama membutuhkan oksigen. Ya. Karena memang ini kondisi padat ya. Tentu kita perlu menjaga agar kondisi tetap ada aerasinya ya, tetap teraduk ya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya kebutuhan oksigen untuk ikan ya. Dengan adanya aerasi sebenarnya air itu akan terus teraduk ya, sehingga dia tidak sempat mengendap. Risikonya kalau itu mengendap tentu dia akan vlognya itu akan bisa dibilang vlognya mati ya. Dengan sistem ini harus diupayakan jangan sampai mengendap. Kalau sampai mengendap airnya kurang besar, vlognya akan terbentuk ya. Apalagi kalau kondisi vlognya sudah jadi ya, kemudian airnya semakin mengecil, apalagi mati ya, vlognya bisa dibilang mati ya. Jadi itu akan sangat berbahaya ya. Oleh karena itu listrik ini menjadi faktor yang utama ya. Faktor utama ya. Oke. Nah, jadi kendalanya juga kalau mati listrik ya udah gitu ya. Oleh karena itu pendaya biasanya harus menyiapkan genset ya. Oke. Mau nggak mau disiapkan genset. Kalau nggak ada ya udah panen duluan, panen lebih awal. Panen lebih awal ya. Oke, kita tadi udah membahas ya tentang apa itu bioflok, terus wadahnya seperti apa, treatment airnya seperti apa. Nah, sekarang saya ingin termasuk kendala dan tantangannya ya. Nah, saya ingin dari sisi Mas Ali sendiri ya sebagai instruktur nih ya di BRPI, gambaran besar tentang industri budidaya bioflok lele ini. Bagaimana masa depan budidaya lele dengan sistem bioflok ini, utamanya untuk ya ketahanan pangan gitu. Ya. Kalau kita lihat ke depan ya, memang sistem budidaya itu ada yang intensif, yang sekarang mungkin ada bioflok dan juga ras ya. Dari sisi produksi ini kita semakin tinggi ya. Dan lele itu menjadi, kalau kita lihat dari data itu, lele itu menjadi produksi ikan tawar kedua. Yang pertama memang nila ya. Ya, produksi ikan nila itu mungkin tahun yang terbaru sekurang tahun ya, jadi tahun 2004 lebih sekitar 1,5 juta ton untuk ikan nila ya. Ikan lele itu sekitar 1,2 kalau nggak salah ya. Nah, tentu ini akan menjadi prospek yang bagus ya, karena memang dari sisi produksi ya, ini sudah kita bisa lihat, bisa kita baca nih ya, ternyata masyarakat lebih menyukai ikan dua ini ya, ikan nila, ikan lele ya. Tentu dengan data ini ya, ke depan saya agak sedikit
ya optimis ya. Jadi kan Jangan sedikit dong, optimisnya yang banyak. Oh iya. Jadi ke depan tentu produksi kita akan semakin optimis karena apalagi ada program pemerintah sekarang ya, ada program makan gizi gratis ya. Dan juga ada koperasi merah putih yang kemudian nanti akan dikembangkan, salah satunya untuk pengembangan bioblok ya. Meskipun nanti ada pilihannya, kalau udah nila ya lili kan gitu ya, atau mereka lain. Nah, tapi melihat kebutuhan yang begitu besar terutama untuk makan gizi gratis, tentu program dia dengan menggunakan bioblok ini menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan ikan. Karena dengan bioblok ini kita bisa produksi lebih besar dibandingkan dengan konvensional. Waktu juga lebih singkat. Ya, kita juga tidak perlu lahan yang luas. Oke. Nah, sekarang nih ya, pesan pamungkas, advice gitu ya untuk teman-teman di rumah yang baru ingin memulai hari ini agar tidak sekedar penasaran gitu ya tentang bioblok, tapi memang benar-benar serius ingin mendalami tentang bioblok. Nah, saran dari Mas Ali apa? Monggo silakan ini. Jadi kalau untuk yang baru mau mulai, tentu paling tidak ini menggunakan yang kecil dulu. Jangan langsung besar, tapi kecil dulu ya. Misalnya 2 atau 4 bak ya, 4 kolam bulat ya. Karena tentu dalam proses ini ada namanya proses belajar ya. Apalagi teman-teman yang melihat dari medsos ya, belajar dari medsos ya. Ya, tentu dia ada proses belajar ya. Proses belajar ini mahal ya. Kadang-kadang kita ada fase gagal ya. Belum tentu kita dalam 1 kali mencoba ini langsung berhasil ya. Tapi jangan menyerah karena itu ada proses pembelajaran. Karena memang bagi yang otodidak gitu ya, karena ada proses pembelajaran mahal pembelajarannya. Nah, kecuali mungkin kalau teman-teman yang mungkin mengikuti sedikit pelatihan gitu kan, sudah ada dasar, jadi proses belajarnya agak lebih cepat dibandingkan yang otodidak. Jadi tentu gunakan awal-awal itu sebagai proses belajar. Jangan coba dulu yang kecil lah ya, itu nanti kalau udah berhasil yang kecil baru udah lancar jaya ya, baru nih ditambah volume kolam atau kolamnya ditambah lebih dari jumlahnya lebih banyak. Terpal, kemudian jadi 4 terpal, 6 terpal, keren. Itu ada proses belajar. Yang penting jangan nyerah ya. Jangan menyerah. Atau kalau mau konsultasi bisa langsung datang ke Balai Riset Pemulihan Ikan ya. Di sini ada Mas Ali yang siap membantu gitu kan ya, teman-teman. Nah, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung obrolan. Ternyata kunci sukses di bioblok itu bukan cuma sekedar menebar benih ya, tapi soal bagaimana kita kemudian bersahabat dengan air dan bakteri. Kan karena ini bakteri nih kan tokoh utamanya selain ikan yang kita budidayakan untuk membantu menciptakan ekosistem yang sehat bagi ikan. Biovlog adalah solusi cerdas buat teman-teman yang ingin hasil maksimal di lahan yang minimal. Memang butuh ketelitian di awal, tapi hasil panen yang lebih bersih, hemat makan, dan daging yang berkualitas tentu sebanding dengan usahanya tadi. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Mas Ali yang sudah berbagi ilmu dapur biovlognya nih ya. Dan untuk Sobat Fischet, jangan cuma didengarkan ya, tapi yuk langsung dipraktekkan. Jadi
langsung dipraktekkan ya, karena guru terbaik dalam budidaya ini adalah pengalaman langsung di lapangan. Oke Sobat Viset, saya Ari Kusuma Wardani pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dengan bahasan yang tak kalah menarik. Jangan lupa untuk selalu dukung media sosial BRPI dengan like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.